teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Tiga puluh empat. Bantuin Lucky ya Allah. Anjing, stop! Teriakan terakhir Aga membuat Nathan terdiam, mencegahnya dari melompat dari lantai 5 rumah sakit. Nathan tampak linglung, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Aga? Pikirin anak lo, anjing! Lo belum boleh mati sebelum Lucky bisa bahagia di atas kakinya sendiri. Senyap beberapa saat. Mati? Siapa yang mau mati? Dia hanya sedang mengejar rumahnya. Gue bukan mau mati, gue mau ngejar Sekar. Kepalanya kembali toleh kanan dan kiri. Sekar, tadi ada di sini. Dia kedinginan. Harusnya gue peluk dia. Dia tadi juga bawain bubur. Ucap Nathan parau. Aga, yang sebelumnya ingin memberikan tamparan keras pada sahabatnya, tiba-tiba berubah urung. Nathan jelas tidak dalam keadaan yang baik. Nas, itu bukan Sekar. Aga memberikan penjelasan dengan lembut. Dia Sekar! Pekiknya. Bahkan tadi dia ngomel karena gue sering telat makan akhir-akhir ini. Dia kesel karena badan gue jadi kurus, Tangan Aga perlahan menarik tubuh Nathan ke dalam rengkuhannya, mengusap punggungnya, berusaha menenangkan Nathan. Nathan, dia bukan Sekar. Sekar nggak ada di sini. Kepala Nathan menggeleng cepat-cepat di dalam dekapan itu. Kalau gitu, sih? Apa lo nggak seneng kalau Sekar kesini buat ngerawat gue? Dia pasti khawatirin gue, Dia paling nggak bisa kalau lihat gue sakit. Nathan, Sekar udah nikah. Dia udah jadi istri orang lain. Terjadi hening beberapa saat. Sekar sudah menjadi milik orang lain? Sekar sudah menjadi istri orang lain? Tidak, pasti saat ini hanyalah mimpi. Tiba-tiba, Nathan melepaskan diri dari dekapan Aga, lalu menampar pipinya berkali-kali. Ia harus segera bangun dari mimpi buruk ini dan menemui Sekar untuk memenuhi janjinya. Plak. Nas, ya Allah, stop. Gue harus segera bangun. Sekar pasti udah nunggu. Bukan sekadar tamparan ringan, tapi tamparan keras yang Nathan berikan pada pipinya. Plak. Tidak tahan lagi, Aga kini yang menampar pipi Nathan dengan tamparan tidak main-main sampai darah segar mengalir keluar dari hidungnya. Masih ngira kalau ini mimpi? Sekar udah nikah dengan orang lain. Dia saat ini udah jadi istri orang lain, Nathan. Dia nggak ada di sini. Dia nggak pengen lo peluk. Dia juga nggak nyuapin lo bubur. Please, jangan gila dulu. Lucky still needs a saint father figure. Suara Aga tegas, meski hatinya ikut remuk melihat titik terhancur Nathan selama ia mengenalnya. Memang, tidak sekali Aga menyaksikan Nathan menangis. Dulu, ia sering menjadi sandaran Nathan setiap kali laki-laki itu menjadi sasaran tamparan sang ibu. Namun, saat ini berbeda, Nathan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Otaknya sudah kacau. Akalnya mungkin tergadai. Dan Lucky menjadi subjek pertama yang Aga pikirkan, sudah memiliki ibu bejat, sekarang memiliki ayah yang hampir gila. Perlahan kepala Nathan berpaling menatap Aga untuk mencerna semuanya, merengkuh sisa-sisa kewarasannya. Sekar, menikah? Ya. Dan lo udah lihat dengan kepala mata lo sendiri? Napas Nathan tercekat sesaat. Jika memang tadi hanyalah mimpi, kenapa begitu terasa nyata? Tawa sumbang menguar dari bibi Nathan tiba-tiba. Dia jadi udah nikah? Aga mengernyit heran. Kenapa lo tertawa? Pasti dia mau balas dendam ke gue, karena dulu gue pernah ninggalin dia nikah. Pasti dia nikah karena pengen bikin gue juga ngerasain apa yang pernah dia rasain. Helaan napas membuat kalimatnya terjeda sejenak. Pasti dia pengen bikin gue semakin berjuang. Ada sepotong keterkejutan menyentak Aga. Apa maksud lo? Gue akan lebih berjuang. Apanya yang mau lo perjuangin? Sekar? Ya Allah, telat, Nas. Udah, sekarang mending lo makan, habis itu kita pulang ke Jakarta. Tadi Siti telepon, kalau Lucky nanyain lo terus. Tepat pada pukul 11, menjelang siang hari, Nathan tiba di rumahnya. Tujuan pertamanya adalah kamar sang jagoan, Lucky. Pikirannya dipenuhi kebisingan tentang cara memberikan fakta kepada putranya bahwa ibu barunya belum bisa datang. Belum bisa, benar, belum bisa. Bukan tidak bisa. Nathan melangkah ke dalam. Dia melihat Lucky sedang tertidur pulas siang. Wajah tenang balita kecil itu membuat lutut Nathan lemah, sehingga dia jatuh berlutut di depan Lucky. Lo jangan gila dulu. Lucky masih butuh bapak waras.
Teriakan agak bergema berulang kali di telinga Nathan. Benar, dia tidak boleh menjadi gila, Lucky membutuhkannya. Dia tidak boleh egois hanya memikirkan dirinya sendiri ketika ada Lucky yang menjadikan keberadaannya sebagai satu-satunya harapan kebahagiaan. Maafin Daddy, gumam Nathan sambil merapikan rambut Lucky yang berantakan di depan wajahnya. Daddy tidak bisa ngenalin Lucky ke Mami baru. Nathan menggelengkan kepala. Bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Sekarang, Mami baru Lucky masih menghukum Daddy. Nathan termenung, terpukul oleh kenyataan bahwa Sekar sedang menghukumnya, kan? Dia yakin Sekar menikahi pria lain hanya untuk balas dendam. Daddy berjanji akan membawa Mami baru untuk bertemu dengan Lucky. Secepatnya. Daddy? Suara itu memanggil, keluar dari bibir Lucky yang baru saja membuka mata. Nathan segera menghapus air mata di pipinya, tidak ingin menambah beban Lucky. Lucky sudah bangun. Lucky mulai menjulurkan tangannya ke pipi sang ayah, seolah-olah mengusap sisa air mata yang masih ada di sana. Daddy menjatuhkan air mata lagi. Apakah Mami Yuna yang bikin Daddy begini? Bagi Lucky, tangisan ayahnya dan ibu kandungnya memiliki korelasi yang kuat. Lucky yakin jika ayahnya menangis, maka penyebabnya pasti Mami Yuna. Nathan menggelengkan kepala. Daddy menangis karena terlalu merindukan Lucky. Lucky secara spontan merentangkan tangannya. Sini, peluk Ki. Hening. Tidak ada suara di antara mereka. Nathan mendekatkan tubuhnya untuk memeluk Lucky, membenamkan segala tangisnya di atas pundak yang kecil itu. Ia merasa menjadi ayah yang tidak becus. Ayah yang gagal. Maafin Daddy yang cengeng. Lucky menepuk-nepuk punggung sang ayah seolah-olah ia adalah orang dewasa yang sedang menenangkan anak kecil yang menangis. Gak apa-apa kok Daddy menangis. Kan Daddy juga manusia. Gak apa-apa kalau Mas Nathan menangis. Kan Mas Nathan juga manusia. Kalimat itu keluar dari mulut Lucky, persis seperti saat Sekar menghiburnya di masa lalu, di saat-saat terendah dalam hidupnya. Sedetik kemudian, Nathan semakin merapatkan pelukannya pada tubuh Lucky, membiarkan air matanya jatuh dalam keheningan, lalu tersenyum tipis dengan mata terpejam. Oh, ya, Dad, di mana Mami baru Ki? Katanya mau kenalan dengan Ki. Nathan merasa seperti ditampar oleh pertanyaan itu. Padahal, berjam-jam ia mencoba mencari jawaban yang tepat, tetapi tak satu pun rangkaian kata yang menurut Nathan tepat. Nathan melepas pelukannya dari tubuh Lucky dan duduk dengan wajah menunduk, tangannya meraih tangan Lucky untuk digenggam dengan lembut. Mami barunya belum bisa datang. Seharusnya, ia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi, Nathan tidak mampu membuat Lucky kecewa. Lucky, seorang anak kecil yang seharusnya tidak menerima banyak kekecewaan di usianya. Lucky sudah terluka karena ibunya sendiri, apakah Nathan harus menambah luka baru lagi? Hanya ada satu cara agar Lucky tidak menerima luka yang baru, dia harus berhasil membawa Sekar menemuinya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Lucky terbelalak dan terduduk. Loh, kok bisa gitu? Apakah Mami baru takut ketemu Ki? Padahal, Ki bukan anak nakal, Ki adalah anak yang pintar. Bibirnya mengerucut sedih, teringat ucapan Yuna yang selalu menyebutnya anak nakal hanya karena ia sering meminta Yuna untuk tetap berada di sisinya. Ki janji, Ki nggak akan meminta waktu kepada Mami baru. Ki janji nggak akan rewel kok. Nathan menggelengkan kepala sambil meraih pipi Lucky untuk memegangnya dengan lembut. Mami baru belum ingin datang bukan karena Lucky nakal. Siapa bilang Lucky nakal? Mami. Mami selalu bilang bahwa Ki nakal karena sering ganggu dan meminta Mami pulang untuk menemani Ki. Lucky, dengerin Daddy, perkataan Mami tidak benar. Lucky bukan anak nakal, Lucky hanya merindukan Mami, itulah sebabnya Lucky sering meminta Mami untuk pulang. Seorang anak yang merindukan ibunya bukanlah tindakan yang buruk. Lucky melihat dengan penuh kehangatan ke mata sang ayah. Benarkah? Mengenai Mami baru yang belum bisa bertemu dengan Lucky, itu bukan karena Lucky, tetapi karena Mami barunya masih menghukum Daddy. Balita itu langsung terkejut sampai mulutnya membentuk huruf O. How? Daddy dihukum? Wah! Pasti Daddy sudah melakukan sesuatu yang nakal, ya? Lucky benar. Daddy memang pernah berbuat nakal kepada Mami baru. Dan sekarang ini, Daddy sedang berjuang agar Mami baru mau maafin Daddy. Tapi sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Nathan berkata dengan suara serak, bahkan ia tidak mampu untuk menatap lurus ke arah Lucky, wajahnya menunduk. Ki akan doain Daddy terus biar Mami baru mau maafin Daddy. Apa Ki bertemu Tuhan saja? Ya, buat bujuk Tuhan untuk bantuin Daddy? Tapi, di mana? Ya, alamat rumahnya Tuhan. Berkali-kali Lucky mendengar orang dewasa berkata bahwa jika ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Tuhan, pasti akan dikabulkan. Hal itu masih Lucky yakini hingga sekarang. Tetapi,
Di mana kira-kira rumah Tuhan berada? Nason mengusap rambut Lucky dengan penuh kasih sayang. Rumah Tuhan ada di jauh sekali. Kalau mau meminta ke Tuhan buat bantuin Dedi, Lucky nggak perlu ke rumah Tuhan. Lucky cukup memejamkan mata dan menengadahkan tangan seperti ini lalu menghadap langit kemudian tinggal mengatakan keinginan Lucky apa saja. Nason mempraktikkan cara berdoa yang benar. Dengan tangannya mengangkat ke atas dan kepala sedikit menengadah ke langit. Lucky pun mengikutinya. Like this, Dad? Yes. Boy. Sekarang, tinggal Lucky menyebutkan apa saja doa Lucky. Ya Allah tolong bantu Ki ya Allah. Jadi gini ya Allah. Dedi Ki sedang dihukum oleh calon mami baru Ki karena pernah nakal. Tolong buat agar Dedi Ki dimaafin ya Allah. Ki janji deh kalau Dedi Ki berhasil dimaafin, maka Ki bakalan jadi anak yang solih benjit, rajin menabung, dan nomor rewel-rewel. Nason tersenyum dalam diamnya, kemudian ikut menengadah ke atas langit, melantunkan amin paling serius. Doa seorang anak kecil pasti akan dikabulkan, bukan? 35, kesialan Sekar. 2 hari kemudian, pukul 11 malam. Sekar, yang seharusnya masih menikmati hari-hari pertama sebagai seorang istri, justru menghadapi berbagai masalah di kantor yang tak kunjung selesai sepanjang hari ini. Pertama, tiba-tiba ada banyak pengunjung yang protes karena wajahnya mengalami jerawat parah setelah melakukan perawatan di kliniknya. Kedua, tiba-tiba banyak cuitan negatif yang tersebar di internet tentang Starlet Beauty. Salah satu cuitan yang sulit dilupakan oleh Sekar adalah ketika netizen menyebut pemilik Starlet Beauty berperilaku kejam terhadap salah satu tamu di pernikahannya. Semuanya berawal dari video yang menyebar luas di media sosial, menunjukkan seorang pria yang pingsan di pesta pernikahannya. Para penyebar isu negatif kemudian menambahkan fakta-fakta negatif lainnya dengan menyebut bahwa Sekar, pemilik Starlet Beauty, terlibat dalam cinta segitiga dan memilih pria yang lebih kaya. Akibatnya, netizen menyebutnya sebagai pemilik yang hanya mata duitan. Akun sambat, anjir, tuh cewek ternyata mata duitan. Omongannya doang sok bijak banget anjir pas ngisi seminar. Ternyata don't judge book by its cover tuh nyata adanya. Antartika Laura, parahnya pas tuh cowok pingsan, bisa-bisanya dia tetap gak peduli dan seolah gak ngerasa salah apapun. Anjir lah emangnya dia ini berasa cewek paling cantik sedunia kali ya bisa seenaknya gitu. Halo Kopi, gue penasaran siapa cowok yang pingsan. Kenapa sih kameranya gak nyorot ke arah tuh cowok, cuman kedengeran suaranya doang. Tapi dari cara bicara cowok yang pingsan, cara dia manggil nama ibu owner laknat itu, bergetar banget. Yakin deh gue kalau tuh cowok sambil nangis manggilnya. Fak kata gue teh. Babi ngepet, apalah dia apalah. Sok cantik banget, anjing. Lonely Girl, lempar sini aja cowoknya biar gue rawat dengan sepenuh hati. Kenapa gak gue aja sih yang dicintai kayak gitu? Fram, kayaknya gue harus pindah kota biar bisa dapet cowok kayak dia. Bakal gue jagain, gue treat sebaik mungkin. Dewi Sinta, padahal dia udah tulus effort, pasti juga ganteng, paling kalah di kekayaannya doang. Kurang apa coba? Ice cream, GK ngerti lagi gue sama cewek zaman sekarang. Mamat, wanita seperti apa lagi yang harus aku percaya? Bludra Aco, cinta yang paling tulus hanyalah cinta ibu. Kepala Sekar terasa seperti akan meledak saat membaca deretan cuitan negatif dari para netizen tentang dirinya. Parahnya, foto pernikahannya juga diunggah dengan jelas di media sosial, menjadikannya sasaran empuk untuk dikritik. Aldara, yang melihat bosnya mengerutkan kening sampai kedua ujung alisnya bersatu, menjadi khawatir. Ia melirik ke arah pegawai yang lain secara bergantian, seolah berdiskusi melalui tatapan tentang apa yang harus mereka katakan. Ibu Sekar! Panggil Aldara dengan ragu. Sekar yang dipanggil mengangkat wajahnya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Ya? Tolong berhenti membaca cuitan dari para netizen, demi kesehatan Ibu Sekar. Aldara benar, Bu, kami berjanji akan menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan video tersebut dan sentimen negatif yang ditambah-tambahkan. Kami sudah menemukan akun Twitter yang pertama kali menyebarkan hal tersebut, dan kami sudah menyerahkannya kepada ahli untuk melacak siapa pemiliknya. Sekar tidak berkata apa-apa, tiba-tiba ia meraih kertas dan bolpoin lalu mulai menulis sesuatu dengan serius. Ibu, jika boleh tahu, apa yang sedang Ibu tulis? Tanya Aldara. Saya harus membuat video klarifikasi. Tetapi sebelum itu, saya harus menulis apa saja yang harus saya katakan di depan kamera. Jawab Sekar. Bu Sekar, bukan maksud kami melarang Ibu Sekar untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tetapi sekarang sudah jam 11 malam. Apakah Ibu Sekar tidak ingin pulang dan istirahat terlebih dahulu? Mereka merasa kasihan pada Sekar, terutama karena sepanjang hari ini, perempuan itu tidak mendapatkan istirahat karena harus menghadapi berbagai masalah kritikan dengan para pelanggan yang tiba-tiba membludak. Sekar memejamkan mata dan menghela napas, melihat jarum jam di pergelangan tangannya yang bergerak. Benar, sekarang sudah pukul 11. Tangannya meraih ponsel,
melihat banyak panggilan tak terjawab dan pesan masuk dari suaminya yang belum dibuka. Kalian benar. Saya harus pulang. Kalian juga pulanglah. Kita akan melanjutkan rapat internal lagi, tepat besok pukul 7. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Semua orang di meja rapat serempak mengangguk setuju. Sekar kemudian meninggalkan ruangan dengan terburu-buru. Hampir saja ia melupakan bahwa sekarang ia sudah menjadi seorang istri. Selain pekerjaan, ada tanggung jawab lain yang harus dia lakukan, yaitu melayani suaminya. Tadi pagi, Sekar sempat meminta bibi di rumah untuk membeli beberapa bahan daging dan bahan kue coklat, karena ia berencana membuat hidangan istimewa untuk suaminya. Sialnya, ia sampai melupakan itu semua. Kesialan nampaknya tak henti-hentinya menghampiri Sekar. Kini, mobilnya tiba-tiba mogok tepat di area pinggir rawa yang cukup sepi. Sekar melirik jam di tangannya, menunjukkan pukul 11:30 malam. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin sekarang? Tidak ingin mengeluh, Sekar memutar otak. Dia akan mencoba menyewa tukang ojek online untuk membawanya pulang. Namun, kesialan kembali menghampiri saat ponselnya tiba-tiba kehabisan baterai. Mendesak kesal, Sekar membanting tubuhnya di kursi mobil. Kepalanya menengadah sambil memejamkan mata. Ia mencoba menenangkan diri untuk mengatasi rasa kesal yang muncul. Orang yang kesal hanya akan membuat pikirannya tidak jernih. Aku harus berjalan ke depan sedikit, pasti di depan sana akan ada orang. Sekar mencoba melihat sekitar. Tempat ini sangat sepi. Hanya ada tumbuhan besar di sepanjang jalan dan truk-truk besar yang lewat. Tidak ada pengendara sepeda motor yang mungkin bisa membantunya. Apa ya aku harus menghentikan salah satu truk yang lewat? Sekar mencoba berjalan beberapa meter ke tengah jalan, berusaha melambaikan tangan untuk menghentikan truk. Ah! Namun, bukannya truk itu berhenti, malah semakin mempercepat laju, membuat Sekar ketakutan sehingga tanpa sadar ia menepi. Karena tumit sepatunya tanpa sengaja menginjak batu, tubuh Sekar terjatuh dan lututnya terluka. Ya Allah, kenapa? Ya, hari ini apes banget. Ada yang bisa saya bantu? Namun, tiba-tiba Sekar dikejutkan oleh suara seorang pria yang datang dari belakangnya. Ia segera menoleh dengan cepat dan melihat seorang pria berpakaian serba hitam, sedang menjulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Sekar memandangi pria tersebut dari kaki hingga wajahnya. Pria itu mengenakan celana jeans hitam, hoodie hitam, topi hitam, dan yang terakhir masker hitam. Kira-kira dia orang jahat atau baik? Pikir Sekar khawatir. Sekar mencoba melihat sekitar untuk mencari tahu dari mana pria ini datang. Dan tepat di samping mobilnya yang mogok, ia melihat sebuah sepeda motor sport berwarna hitam. Jangan khawatir, saya bukanlah orang jahat. Ucap sosok tersebut dengan tangan yang masih terulur. Saya berhenti karena melihat Anda mencoba menghentikan truk di tengah jalan. Saya menduga bahwa Anda sedang mencari bantuan karena mobil Anda tiba-tiba mogok, right? Saya akan membantu Anda, Nona. 36, pria itu. Saya akan membantu Anda, Nona. Ucap pria tersebut dengan suara yang tenang. Tidak memiliki pilihan lain, Sekar akhirnya mengangguk. Ia meraih uluran tangan yang ditawarkan untuk membantunya berdiri. Terima kasih. Ucap Sekar, segera melepaskan tangan itu dengan cukup kasar begitu ia berhasil berdiri. Jadi, mobil Nona mogok? Tanya pria tersebut. Suaranya terdengar berat, dan Sekar mulai memperkirakan usia pria di balik topeng hitam tersebut. Namun, jauh dari menebak usia, Sekar lebih khawatir sekarang. Mungkin saja pria itu memiliki niat yang tidak baik terhadapnya. Atau mungkin, pria itu berniat merampoknya. Tanpa sadar, Sekar mundur beberapa langkah, tidak menjawab pertanyaannya. Saya tidak akan merampok Nona. Ucap pria tersebut seolah bisa membaca pikiran Sekar. Maaf, saya hanya khawatir. Kata Sekar dengan ragu. Wajar jika Nona khawatir. Ucap pria itu dengan tenang. Ah, iya ya. Apakah mobil Nona mogok? Tanya pria tersebut. Sekar mengangguk lirih. Jika Mas tidak keberatan, apakah saya boleh minta tolong? Tanyanya ragu-ragu. Syah, saya akan membantu Nona. Jawab pria bertopeng tersebut dengan tegas. Pria itu mulai bergerak menuju mobil untuk membuka mesinnya. Sementara itu, Sekar duduk di atas batu besar yang terletak di bawah pohon di pinggir jalan. Sekar mulai mengamati sekitarnya, menyadari bahwa tidak ada orang yang melintas. Bahkan, tidak ada sepeda motor kecuali pria bermasker hitam tersebut. Hanya truk dan mobil besar yang terlihat melintas. Sekar melirik ke arah jam tangannya, menunjukkan pukul hampir jam 12 malam. Pasti Meyan sedang menunggunya dengan cemas di rumah. Bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan saat menunggu,
Sekar memusatkan perhatiannya pada pria bermasker itu. Pertama, ia memperhatikan sepatu yang dikenakan oleh pria tersebut. Sepatu bermerek Berluti. Sepatu Berluti adalah sepatu mewah yang diproduksi oleh perusahaan fashion asal Prancis yang bernama Berluti. Harga sepatu Berluti bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu dolar, tergantung pada jenis kulit yang digunakan, kompleksitas desain, dan detail tambahan seperti pecina yang rumit. Dalam satu kata, sepatu pria tersebut adalah sepatu mahal. Netra Sekar mulai merangkak naik pada jaket hitam yang dikenakan oleh pria tersebut. Mereknya adalah Louis Vuitton. Semua orang tahu bahwa merek tersebut tidak main-main dalam menentukan harga. Sekar merasa sedikit lega karena kesimpulannya, pria itu pasti bukanlah seorang perampok karena penampilannya yang kaya. Kemudian, Sekar mulai mengamati motor sport yang dimiliki oleh pria bermasker itu dengan rasa penasaran. Merek motor sport yang dimiliki oleh pria tersebut terlihat sangat eksklusif dan mewah. Meskipun tidak dapat melihat mereknya dengan jelas, Sekar dapat melihat beberapa ciri-ciri yang mengindikasikan bahwa ini adalah motor sport mahal. Kemungkinan mereknya adalah Ducati, BMW, atau Aprilia, yang dikenal dengan motor sport berkualitas tinggi dan harga yang tinggi pula. Dia pasti orang kaya, jadi tidak mungkin merampok. Pikir Sekar dalam hati, mencoba untuk menenangkan diri. Namun, ada satu hal yang membuat Sekar sedikit mengernyitkan dahi, yaitu postur tubuh pria tersebut. Postur tubuhnya terlihat mirip dengan seseorang. Tapi tidak, Sekar menggelengkan kepala, berpikir bahwa itu hanya kebetulan. Mas? Panggil Sekar, mencoba untuk memecah keheningan. Ya? Jawabnya tanpa menoleh, masih fokus pada mesin mobil di depannya. Memangnya Mas tadi dari mana atau mau kemana? Sekar mencoba untuk memulai percakapan. Hening. Tidak ada jawaban yang keluar. Sekar merasa sedikit tidak nyaman. Maaf, Mas, jika saya tiba-tiba bertanya. Saya akan pergi ke Banyuwangi. Jawabnya dengan tenang. Sekar mengangguk-angguk seolah mengerti. Ah, jadi Mas asli dari sana? Saya bukan asli Banyuwangi. Kalau gitu, Mas pasti asli dari Surabaya. Juga bukan Surabaya? Sekar mengangguk-angguk, memutuskan untuk tidak menanyakan lagi atau menggali lebih jauh tentang asal-usul pria tersebut, khawatir bahwa itu mungkin membuatnya tidak nyaman. Suami Nona pasti sudah cemas menunggu sekarang. Ucap pria tersebut memecah keheningan. Sekar terkejut. Loh, bagaimana Mas tahu kalau saya sudah menikah? Apakah Mas mengenal saya? Maaf, saya sempat melihat nama Nona viral. Seketika, Sekar tersenyum pahit. Ah, jadi karena itu? Berarti nama saya pasti sudah terkenal banget. Mas saja sampai tahu. Hanya kebetulan muncul di For Your page. Jawab pria tersebut dengan tenang, sambil tetap fokus pada mesin mobil di depannya. Pasti Mas juga kesel, ya, ngelihat saya? Atas dasar apa? Ya, pasti, karena berita yang beredar jika saya jahat dan hanya wanita mata duitan. Ah, seandainya mereka tahu cerita sebenarnya, saya yakin mereka tidak akan sekejam itu. Manusia memang suka menyebarkan kebencian tanpa mencari tahu alasan di baliknya terlebih dahulu. Pada dasarnya, semua manusia seringkali salah paham. Banyak dari mereka yang tidak mau mendengarkan penjelasan, tidak ingin mencari tahu, dan langsung membenci. Pria tersebut melanjutkan. Sekar menggelengkan kepala. Menurut saya, tidak semua manusia seperti itu. Bagaimana dengan Nona? Nona termasuk dalam golongan mana? Tanya pria tersebut, dengan nada seolah tidak percaya. Pasti Mas akan ngetawain saya kalau saya menjawab jika saya tidak termasuk dalam golongan seperti itu. Ah, benarkah? Tanya pria tersebut dengan nada skeptis. Tentu. Karena saya selalu berusaha melakukan perhitungan yang tepat dalam setiap langkah saya. Kesempurnaan memang milik yang di atas, tetapi saya selalu berusaha untuk menjadi sempurna dan mengurangi kesalahan. Pria tersebut mengangguk-angguk. Namun, kalimat selanjutnya yang diucapkannya membuat Sekar terbelalak. Tetapi saya yakin jika Nona pernah menjadi salah satu dari mereka. Membenci sesuatu tanpa mencari tahu kebenarannya. Iya ya? Sekar tergagap. Epi? Sebelum Sekar sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah mobil tiba-tiba datang, dan lampu sorotnya menerangi keduanya. Sekar segera melirik ke arah kursi sopir. Matanya langsung membulat lega saat melihat siapa yang datang. Mas Meyan. Sambil Meyan turun dari mobil, pria bermasker itu juga tiba-tiba menutup mesin mobil. Sekar menoleh. Mas? Mobilnya sudah selesai. Jawabnya dengan tenang. Dengan cepat, Meyan berlari menuju Sekar dan sosok yang masih menyembunyikan wajahnya di balik masker. Meyan waspada, ia menarik tangan Sekar dan menyembunyikan tubuhnya di belakangnya. Saya bukanlah orang jahat, Tuan. Saya hanya membantu istri Anda untuk memperbaiki mobilnya.
Ucap pria tersebut dengan suara yang tenang, sambil berdiri dengan tegap. Mendengar penjelasan tersebut, Mayan memalingkan kepalanya ke arah Sekar, menatapnya seolah mempertanyakan kebenaran ucapan pria tersebut. Dia benar, Mas. Jadi, tadi tuh mobilku tiba-tiba mogok. Mau hubungin Mas, bateraiku habis. Mencoba mencari bantuan dari truk yang lewat, gak ada yang berhenti. Sampai akhirnya Mas itu datang buat nawarin bantuan. Wajah Mayan yang sebelumnya terlihat tajam dan cemas, tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Ia mendekati sosok tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Mas, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya kepada istri saya. Ucap Mayan dengan tulus. Hanya Mayan yang merasakan kekuatan genggaman tangannya, sementara sosok tersebut masih enggan untuk merespons dengan genggaman yang kuat. Hanya matanya yang terlihat terkejut menatap tangannya yang sedang digenggam. Tidak lama kemudian, Mayan mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya kepada sosok tersebut. Ini kartu nama saya. Jika Mas ingin, silakan berkunjung dan minum kopi bersama. Saya senang sekali jika bisa dikunjungi oleh orang baik seperti Mas. Keheningan masih terasa, tanpa ada pertukaran kata-kata lebih lanjut. Namun, pria tersebut mulai mengulurkan tangannya untuk menerima kartu nama dari tangan Mayan. Baiklah, kami berdua akan pulang dulu. Ucap Mayan. Dan Sekar, nanti biar sopir yang bawa mobil kamu ikut pulang ke mobil Mas. Sekar mengangguk sebagai tanda setuju. Baik, Mas. Untung ada orang baik yang membantu kamu. Tetapi, Sekar, ke depannya, jika situasi seperti ini terulang, Mas berharap kamu harus lebih berhati-hati dan selalu waspada. Ucap Mayan, memberikan nasihat kepada istrinya. Mas, jangan khawatir. Sekar yakin jika pria tadi adalah orang kaya, jadi dia tidak akan merampok Sekar. Sekar menjawab dengan keyakinan. Mas tidak ingin bersikap sudzon, tetapi terkadang kejahatan yang terjadi di jalan tidak hanya sebatas perampokan. Kamu pasti mengerti maksud Mas, Sekar. Kata Mayan dengan serius. Sekar mengangguk. Sekar akan lebih berhati-hati ke depannya, Mas.